الذي هدانا للإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب علينا الصيام في شهر رمضان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh, nyambung jamaah ta'lim di Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya sebut satu-satu. Hadir di tengah-tengah kita tentu tokoh pengurus DKM, para bapak haji, ibu hajah, semuanya orang-orang yang Allah pilih untuk dimudahkan menyambut dan mengenai panggilannya, itu panggilan salat subuh. Mari kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang antara karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar. Allah berikan istiqomah kepada kita sampai detik ini, masih terus kita mengisi hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Ini sudah pengajian terakhir sebelum Ramadan ya. Berarti kita sudah banyak ngaji, insyaallah. Mudah-mudahan setiap jejak kebaikan kita yang Allah catat ya. Ini kitabnya pun sudah separuh kita kaji. Mudah-mudahan semua menjadi amal kita, Allah catat di dalam lembaran amal kita. Kita insyaallah ini sudah di penghujung Sya'ban, masuk kepada bulan Ramadan. Hari apa ini? Antara hari Rabu sama Kamis ya. Yang jelas salah satu Ramadan kita akan mulai puasa. Satu Ramadan antara Rabu atau Kamis insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita tinggal beberapa hari lagi umur kita dipanjangkan sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Manakala kita dikasih kesempatan bulan Ramadan, maka Masya Allah ini karunia yang sangat besar yang kadang kita tidak sadari. Setiap tahun kita dapat kesempatan, tapi apakah kita sudah betul-betul menggunakan kesempatan itu, waktu yang istimewa itu, amalan-amalan yang istimewa itu betul-betul kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap insyaallah Ramadan ini kita bisa betul-betul menggunakan kesempatan ini, karena kita tidak tahu ini kesempatan terakhir Ramadan kita yang terakhir. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita menjaga rutinitas kita biar menjadi amalan yang paling Allah cintai. Kita akan lanjutkan ngaji kita masih bab tentang sholat berjamaah. Sub dari bab sholat berjamaah karena babnya yang panjang ya. Sebelumnya kita sudah bahas juga tentang itu apa sholat berjamaah, kemudian bagaimana cara untuk menuju sholat berjamaah dan seterusnya. Ada sholat berjamaah. Ini sekarang kita akan lanjutkan tentang al-imamatu wa ahkamnya. Bagaimana
kepemimpinan di dalam sholat. Jadi di antara syarat atau rukun di dalam berjamaah itu ada seorang imam. Di sini disebutkan imamah, kepemimpinan dalam sholat. Sebetulnya awal mulanya kepemimpinan dalam sholat itu adalah kepemimpinan juga di luar sholat. Jadi awal mulanya sejak Nabi Muhammad SAW, lalu dilanjutkan oleh Khalifah pertama Abu Bakar, Khalifah kedua Umar, Khalifah ketiga Utsman, Khalifah keempat Ali, dan terus para Khulafaur Rasyidin, terus disambung sama khulafaur yang lain itu. Asal mulanya begitu, mereka adalah seorang khalifah, seorang pemimpin, maka sekaligus juga pemimpin dalam suatu negeri atau pemimpin rakyat, juga sekaligus pemimpin sholat. Disinilah bahwa hakikatnya Islam itu tidak memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat, gitu. Sampai ketika akhirnya para sahabat sepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah setelah beliau wafat, itu diantaranya alasan ini. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW sakit parah, lalu beliau minta agar imam sholat itu digantikan oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau urusan agama aja percaya kepada Abu Bakar. Itu urusan dunia juga percaya. Jadi ketika para sahabat saling berijtihad, nih siapa orang yang paling tepat untuk menggantikan Muhammad itu siapa. Jadi mereka itu sampai 3 hari, dalam artian tidak cukup waktu yang singkat ya, untuk memilih mengganti Rasulullah SAW itu bukan karena kepentingan kejabatan secara politis ya, pengen dapatnya, ini bukan, tapi lagi nyari siapa orang yang terbaik, siapa yang paling berhak. Sampai akhirnya Umar bin Khattab itu mengusulkan, sudah kita sepakat Abu Bakar. Kata beliau, kalau Rasulullah SAW dalam kepemimpinan akhirat saja memimpin sholat itu beliau tunjuk Abu Bakar, masa kepemimpinan dunia ini beliau tidak ridho kalau beliau menggantikan. Nah, akhirnya para sahabat pun sepakat semua mengangkat tangan Abu Bakar untuk dibaiat, beliau adalah pengganti Rasulullah SAW. Nah, kayak di sini juga diperhatikan, di sini ada hadis kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Qala fa'azil Isa ibn Maryam fa yaqulu amiruhum ta'ala salli lana fa yaqulu la inna waqtakum 'ala waqtin umara takrimatullahi hadhihi ummah. Jadi disebutkan dalam hadis ini, nanti akan ada terus-menerus sekelompok dari umatku yang mereka berjihad di jalan Allah untuk membela kebenaran sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat itu akan ada orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga agama ini, mereka membela agama ini sampai berperang. Sampai akhirnya mereka itu ketika sudah menang dalam peperangan nanti di menjelang hari kiamat, turunlah Nabi Isa. Ketika turun Nabi Isa, lalu mereka atau salah satu dari pemimpin perang itu mengatakan, ta'al sholli lana. Jadi pemimpinnya itu minta kepada Nabi Isa untuk menjadi imam mereka. Faqala, maka Nabi Isa mengatakan, la inna waqtakum ala ba'tin muharram.
Kata beliau, tidak, jangan saya jadi imam. Sesungguhnya sebagian kalian kepada yang lain itu ada pemimpinnya. Jadi di sini Nabi Isa saja seorang nabi, ketika beliau sudah turun nanti di akhir hayat atau di akhir menjelang hari kiamat itu, diminta sama mereka untuk jadi imam. Nabi Isa menolak. Alasannya kata Bapak, sesungguhnya di antaranya ada seorang pemimpin. Inilah menunjukkan bahwa kepemimpinan di dalam sholat ini idealnya harusnya itu apa? Sejalan dengan kepemimpinan dalam sholat. Nah, jadi kalau di sini yang paling berhak siapa di warga di sini, Pak RT, harusnya begitu, Pak RT atau pemimpin masyarakat sini. Kalau tingkat negara berarti harusnya Prabowo. Jangan pasti harusnya dia bisa jadi pemimpin. Kalau tingkat provinsi Pak Gubernur. Kalau tingkat wali kota harusnya masjid wali kota itu ya Pak Wali Kota dan seterusnya. Itu idealnya. Sampai Nabi Isa seorang nabi aja ketika ditawari untuk jadi imam, dia mengatakan, ya di kalian itu kan ada pemimpin, dia yang berhak untuk jadi imam. Lanjutnya di sini disebutkan siapa orang yang berhak untuk jadi imam. Ini memang kondisi setelah di masyarakat, ya kan? Di mana kondisi masyarakat realnya itu tidak seperti yang idealnya tadi. Lalu di sini disebutkan man al-ahaqqu bil imamah al-aqrabu amil afqahu. Pertanyaan berikutnya, siapa sih sebetulnya yang lebih berhak menjadi imam sholat bila ada dua tokoh yang menonjol? Tokoh yang pertama adalah al-aqrab, orang yang paling ahli baca Quran. Yang kedua al-afqah, orang yang paling ahli fikih. Gitu. Jadi disebutkan kalau ada dua tokoh di masyarakat, satu seorang ulama ahli Quran, hafal Quran, bacanya bagus, ya, saja hafalannya ya, selesai sebagai seorang hafiz. Terus satunya lagi adalah seorang ulama ahli fikih. Dia tidak hafal Quran, tapi dia seorang ahli fikih. Maka di sini siapa yang berhak untuk jadi imam? Apakah yang kita dahulukan ahli Al-Quran atau ahli fikih? Maka di sini terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, al-aqrabu awla bil imamah, wa huwa madhabu Abi Hanifah wa ashabuhu was-Sawri wa Ahmad. Pendapat yang pertama, yang lebih berhak untuk jadi imam, yang lebih utama untuk jadi imam itu yang ahli Al-Quran. Gitu. Ya, berarti ya dia seorang ulama ahli Quran yang memang bacaannya bagus, hafalannya lengkap, atau lebih banyak hafalannya. Ini pendapat pertama. Nah, dalilnya ini ada hadis yang diturunkan untuk mendukung pendapat pertama, adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, idza kanu thalathatan, ketika ada 3 orang, bal ya'umuhum adun, hendaknya satu orang jadi imam untuk mereka. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, yang paling berhak di antara 3 orang untuk jadi imam itu yang paling ahli membaca, jadi ahli Quran. Ini hadisnya. Hadis yang kedua, hadis kedua dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, hendaknya mengimami untuk kaum atau untuk masyarakat adalah orang yang paling ahli membaca kepada kitab Allah.
Fa in kanu fil qiraati sawa'an, kalau mereka dalam keahlian membaca setara, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling tahu tentang, paling berilmu tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau pengetahuan tentang sunnahnya setara juga, fa aqdamuhum hijratan, yang lebih duluan hijrahnya. Wa in kanu fi al hijrati sawa, kalau hijrahnya juga bareng, fa aqdamuhum silman, maka yang lebih dulu masuk Islamnya. Wala ya umman ar-rajul rajulan fi sultanihi, tidak boleh seseorang mengimami untuk orang lain di kerajaannya. Jadi kalau kita menjadi tamu di sebuah masyarakat atau di rumah kita, kalau tanpa izin penguasa di situ, tanpa izin yang berhak di situ, contoh di sini saya ada Ustaz Asep, harusnya kalau harus izin dari beliau. Karena kalau beliau nggak izinin itu paling berat, karena beliau sudah ditunjuk, sudah diminta oleh masyarakat sini atau oleh pengurus DKM untuk menjadi imam. Nah, jadi saya harus minta izin sama beliau. Kalau beliau sudah maklum izin yang beliau selalu, ya itu boleh. Tapi sebetulnya ini afdoliyat saja. Afdoliyat dalam artian utamanya seperti itu, bukan berarti larangan haram. Gara-gara Ustaz Asep ngomongnya nggak ngizinin atau pergi yang nggak ada, itu kemudian nggak boleh diganti, bukan. Tapi maksudnya afdolnya itu seperti itu. Di sini disebutkan tidak boleh seseorang menjadi imam untuk orang lain di tempatnya atau di tempat kekuasaannya. Wala yaqudu fi baitihi 'ala takrimati illa bihi, dan tidak boleh duduk di rumahnya di atas tempat kekhususannya kecuali dengan izinnya. Ingat saya dulu kalau di kampung, betul-betul masih di kampung itu, di samping memang orang juga sangat memuliakan kepada seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai. Sampai kadang-kadang dia itu, jamaah udah nunggu lama gitu, nggak akan dia berani imamin. Kalau terpaksa berani imamin, nggak akan dia berani ke tempat mihrabnya, ya di situ. Gitu, sampai seperti itu. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan. Tapi sebetulnya ya harusnya saling lah. Jangan mentang-mentang nggak ada yang mau jadi imam kecuali dia, gitu. Dia santai banget tuh. Puji-pujian udah lama banget, udah sampai ngantuk gitu lah. Kagak muncul-muncul gitu ya. Jangan kayak gitu juga. Nah, kalau di kota memang udah tertib gitu ya, udah ada jamnya ya kan. Ada aturannya 5 menit atau 10 menit sesudah adzan atau sudah adzan itu iqamah, ya itu udah, itu ketentuan yang sudah diatur. Nah, ini intinya pendapat pertama, karena ini pembahasannya luas sekali, kita akan singkat saja. Jadi pendapat pertama, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para pendukungnya itu, yang lebih berhak untuk menjadi imam itu yang lebih ahli membaca Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua adalah al-afqah aula min al-aqra, orang yang lebih ahli fikih, yang paham agama itu lebih berhak daripada sekedar dia itu pandai Al-Quran. Ini terjadi ikhtilaf namanya. Ada yang mengatakan ya kalau ada 2 orang, satu ahli fikih untuk seorang ulama yang paham agama, satunya yang ahli Quran, itu maka yang lebih diutamakan yang lebih ahli fikih. Ini pendapat kedua ini didukung sama siapa? Madhab Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapatnya itu diantaranya dikembalikan kepada tadi kisah kenapa yang menjadi imam itu ketika Rasulullah sakit itu tidak dipilih beberapa ahli Quran di situ. Bukan berarti Abu Bakar nggak ahli Quran, tapi ada mungkin yang lebih menjadi ahli Quran. Yang terkenal siapa antaranya? Ya, ulama-ulama ahli Quran yang
penulis wahyu. Jadi ada beberapa sahabat yang memang betul-betul lebih sungguh-sungguh, lebih banyak hafalannya, lebih paham. Tapi Rasulullah SAW itu tidak menunjuk mereka. Yang ditunjuk siapa? Abu Bakar. Alasan inilah yang mengatakan berarti kalau itu yang lebih paham agama, karena Abu Bakar itu orang yang betul-betul dekat dengan Nabi, yang tahu segala urusan, ya. Yang lebih alim, lebih soleh, lebih macam-macam gitu. Nah, ini kemudian menjadi alasan oleh pendukung yang mengatakan yang lebih ahli fikih itu yang lebih diutamakan. Tapi sekali lagi ini ikhtilaf ini atau perbedaan pendapat ini hanya perbedaan masalah mana yang lebih afdol, bukan yang satu enggak sah, satu enggak. Kalau itu yang lebih afdol mana? Tapi di sini dalam kitab ini juga ditarjih. Ditarjih itu dipilih yang lebih unggul menurut penulis kitab ini, menurut musannifnya. Warajihu annal aqra'ah huwa al-haqqu bil imamah. Lakin bisyartin. Jadi menurut pendapat pengarang kitab ini, yang lebih unggul itu, yang lebih diunggulkan itu yang ahli bacaan Al-Quran daripada ahli fikih, tapi dengan syarat an yakuna arifan bima yata'ayyanu ma'rifatuhu min ahwal shalah. Tapi bukan berarti yang penting bisa baca doang, bukan, tapi juga harus orang yang tahu, terutama terkait dengan apa-apa yang menjadi ketentuan dalam sholat. Fa amma in kana jahilan bidzalika fala yuqaddamu ittifaqan. Tapi kalau orang itu hanya pintar baca Al-Quran, hafalannya banyak, bacanya bagus, tapi sebenarnya secara fikih, pemahaman kepada fikih sholat itu masih lemah, ya jangan. Berarti intinya dua-duanya ya, saya kalau ditemukan seorang ahli fikih kemudian dia bacanya juga sudah termasuk bagus, ya udah itu ya kan. Ada ahli fikih pakar banget ini bacanya nggak belajar tahsin namanya, panjang pendek, jangan. Begitu juga sebaliknya, ada seorang baca Al-Quran, ahli baca Al-Quran tapi nggak ngaji fikih sama sekali, nggak paham syarat rukun sholat, ya jangan. Jadi intinya dua-duanya sebetulnya bisa dilihat dari sisi pendukungnya. Ada seorang ahli bacaan dan dia paham, berarti itu ya yang diprioritaskan. Ada seorang ahli fikih dan dia juga bacanya bagus, itulah yang diprioritaskan. Karena ini hanya masalah afdoliyat saja. Afdoliyat itu mana yang lebih afdol, bukan mana yang lebih sah atau tidak sah. Ada satu tambahin di sini peringatan. La yanbaghi taqdimu man la yastahiqul imamah li ajli tawaddihi bil Qur'an atau bil qiraah. Tidak seharusnya menjadikan seseorang itu untuk menjadi imam karena murni karena dia itu pandai melakukan bacaan. Maksudnya jangan sampai kita memilih itu murni pertimbangannya karena dia itu bagus bacaannya, bukan itu. Karena di dalam sholat itu ya di samping bacaan Al-Quran juga akan ada pengetahuan ilmu yang lain. Nah ini penjelasan tentang pemilihan. Yang berikutnya pemilihan tentang siapa yang lebih berhak untuk jadi imam, apakah ahli fikih atau ahli qiraah. Kesimpulannya yang tadi, dua-duanya sebetulnya bisa ya menjadi ikhtilaf antara mereka, tapi sebetulnya dua-duanya itu harus juga didukung. Yang ahli Quran juga harus punya ilmu fikih, yang ahli fikih juga harus punya ilmu Al-Quran. Poin berikutnya tadi,
la yataqaddamu ahadun 'alal imam ar-ratib illa bi'idnih. Tadi yang sudah sebutkan. Jadi konsep yang berikutnya harusnya tidak boleh seseorang itu maju menjadi imam mengalahkan kepada imam rawatib. Imam rawatib itu imam yang rutin. Ratib itu artinya sesuatu yang terjadi terus menerus. Makanya kalau orang Arab bilang gaji itu disebut dengan ratib. Ratib, sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang secara rutin dilakukan. Sholat yang mengiringi sholat wajib baik qobliyah atau ba'diyah rutin namanya ratib. Nah, termasuk di sini nggak boleh seseorang itu maju menjadi imam mengalahkan imam rawatib. Dari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu sudah ada imamnya, ya kan? Ini disunjuk siapa pendapat atau pemimpinnya, kan? Nanti dipilih imam-imamnya siapa. Nah, orang nggak sembarangan masuk situ. Mungkin ada orang yang lebih ahli Quran, lebih hebat bacanya, tapi kalau dia nggak ditunjuk, ya jangan kita memajukan diri kecuali dengan izinnya. Di sini tidak boleh seseorang maju menjadi imam mengganti imam rawatib kecuali dengan izinnya. Ini disebutkan la ya'umman ar-rajulu rajula fi sultanihi illa bi'izni. Tidaklah seseorang itu boleh mengimami menggantikan seseorang di kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Nah, di sini tapi banyak orang justru kalau rawatib kan udah selalu dia begitu dia datang imam yang lain, kemudian dia udah mau sebagai penghormatan. Kadang-kadang juga ada yang justru tamu. Jadi kalau kita sebagai tamu, ya kalau sudah tuan rumah yang meminta itu nggak boleh nolak, karena itu bagian dari penghormatan, penghargaan. Si tamunya menghormati tuan rumahnya juga menghormati tamunya. Si kalau tuan rumahnya udah bapak aja yang jadi imam, kan kapan lagi bapak kan jarang kesini, gitu. Nggak boleh nolak gitu. Kecuali kalau memang tidak bisa. Ya, kalau nggak bisa, ya jangan paksain. Al-hasilu fil awla bil imamah an yusalliya al-imam al-ratib in kana al-masjid imam al-ratib wa illa fa yataqaddamu al-aqra' al-alim bi fiqhi shalah. Ini tadi. Jadi kesimpulannya harusnya yang menjadi imam itu kalau ada imam rawatibnya itu dia. Kalau tidak ada imam rawatibnya, maka hendaknya maju di antara mereka yang lebih baik bacaannya. Tadi urutannya kan, pertama aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus, ahli Quran paling bagus. Yang kedua a'lamu bis sunnah, yang paling paham. Kemudian yang ketiga kalau mereka salah paham apa? Aqdamu hijratan, yang lebih dulu hijrahnya. Berarti ini menunjukkan kesolehan. Orang ini soleh, yang ke masjid juga selalu paling duluan, ke semua itu kan. Kemudian kalau dia itu sama tadi yang paling dulu masuk Islam, berarti kaitannya dengan umur. Nah, jadi umur itu ternyata masih nomor berapa? Nomor 4. Jadi kalau di kampung, karena di kampung itu orangnya sangat menghormati orang yang muslim, yang maju-maju ini yang bapak yang udah tua, udah bapak aja. Padahal ada anak muda yang bacanya lebih bagus. Ya, kalau yang memajukan anak mudanya, ya itu bagian dari menghormati. Yang persoalan kalau bapaknya itu yang pengen maju terus itu, nggak mau ngasih kesempatan kepada yang muda itu, bapak semua itu kasih kepercayaan. Padahal itu harus ada generasi anak-anak muda kasih kesempatan untuk ngatur-ngatur, jangan sampai
semuanya bapak-bapak. Padahal harus dipilih ya, ketika sudah ada yang muncul menonjol, mereka suruh maju ada jadi imam, ngurus apa dan seterusnya. Jadi tadi ya, di sini wala yushtaratu imamatul awwal bal tajuzu imamatu kulli man tasihhu imamatuhu liman huwa awwala minhu. Tidak menjadi syarat untuk melakukan berjamaah yang jadi imam harus yang paling utama, enggak. Jadi boleh pokoknya kita ada di sebuah pesantren, kiainya pesantren tahfiz, kiainya kan tentu paling hebat dan menghafal dan seterusnya kan. Nah itu bukan berarti dia nggak boleh berjamaah, boleh muridnya atau guru-guru yang juniornya itu dia jadi imam, nggak masalah. Kayak di sini banyak orang-orang yang hebat, dia sesekali menunjuk yang lain yang biasa-biasa untuk jadi imam boleh juga. Ini kan hanya masalah afdoliyat saja, utamanya, idealnya, yang paling baiknya itu tadi urutannya kayak tadi ya, tapi kalau nggak seperti yang tadi itu boleh juga. Di sini katakan boleh kepemimpinan sholat setiap orang yang sah sholatnya untuk jadi imam, atau setiap orang yang sah untuk menjadi imam untuk orang-orang yang tidak lebih utama dari dia. Jadi untuk orang yang lebih utama dari dia. Jadi seorang murid boleh jadi imam untuk seorang guru, seorang ahli fikih atau seorang biasa boleh menjadi imam untuk ahli bacaan Quran. Baik, ini kita akan pilih beberapa poin-poinnya saja. Ini di sini judulnya orang-orang yang sah untuk menjadi imam. Siapa-siapa saja orang-orang yang sah untuk jadi imam. Pertama, imamatul a'ma, kepemimpinan sholat atau keimamannya orang yang buta. Orang buta boleh jadi imam untuk orang yang sehat, yang tidak buta. Jadi di sini seperti kalau di hadis itu diceritakan ada seorang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini pernah menjadi pengganti Rasulullah selama Rasulullah SAW melakukan safar, perang atau kemana pergi. Kemudian beliau karena beliau nggak ikut perang, seorang yang buta, kemudian beliau ditunjuk untuk menggantikan. Ini menunjukkan bahwa seorang buta itu boleh. Jadi yang pertimbangannya bukan buta atau tidak butanya, tapi kalau dia itu memang orang yang ahli Quran, dia paham, maka dia utama, maka yang baik menjadi seorang imam. Tasihhu imamatul ma'dzur lis-sahih al-arjah idza farqa bainahu wa bainal a'ma. Ini kesimpulan dari penjelasan ini dari hadis di mana Rasulullah SAW minta digantikan oleh Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta. Ini menunjukkan bahwa boleh atau sah seorang yang uzur tadi, yang punya cacat, yang nggak bisa melihat atau pincang atau apa saja. Di sini kesimpulannya boleh mereka itu orang yang ada uzur menjadi imam untuk orang yang sehat. Jadi secara fisik kalau ada kekurangan fisik seseorang itu bukan berarti ya harus selalu jadi makmum untuk orang yang diimami oleh orang sehat, bukan. Jadi boleh di sini Rasulullah SAW digantikan oleh Abdullah bin Maktum. Berikutnya adalah imamatul abdi wal maula. Boleh juga kepemimpinan sholat atau imamnya menjadi imamnya seorang hamba dan seorang maula. Kalau dulu masih ada, kalau sekarang kan sudah nggak ada hamba, dalam artian adanya hamba Allah
menjadi perbudakan karena ya memang dulu gitu. Zaman awal Islam itu kan perang itu kalau yang kalah itu hartanya diambil sebagai harta rampasan ya, istrinya juga diambil ya kan. Nanti jadi budak-budak, suami-suaminya jadi budak juga, anak istri apa laki perempuan jadi budak, sehingga banyak perbudakan orang itu kalau udah jadi budak itu menjadi kekuasaan atau menjadi kayak milik. Bisa dipekerjakan, bisa apa saya sudah pada jadi budak. Atau ditawarin mereka untuk menembus dan seterusnya. Intinya mereka itu jadi budak. Nanti kalau sudah jadi budak itu ya sudah jadi milik, jadi harta rampasan. Sama pemimpin perang dibagi, kamu hartanya dapat ini, kamu ini hambanya kamu ini. Seperti itu. Makanya dalam Islam itu semangat untuk menghilangkan perbudakan itu ya terus digalakkan. Sampai kalau ada orang melanggar tertentu dia tiapnya atau apanya dendanya memerdekakan hamba. Seterusnya ya kan. Kemudian orang membayar zakat juga itu diantaranya itu disebutkan mustahil zakatnya adalah hamba sahaya yang berusaha untuk memerdekakan diri. Disebut dengan apa? Nama sedekahul fuqara wa fil riqab. Jadi hamba-hamba yang sedang berusaha untuk membayar kepada tuannya supaya dia dibebaskan itu namanya riqab. Itu berhak untuk mendapatkan zakat. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya tidak menghendaki perbudakan. Tidak ada perbudakan sebetulnya, tapi kondisinya memang seperti itu. Ternyata real di masyarakat ada budak-budak, maka Islam itu mendorong supaya segera selesai. Sampai belakangan ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Ketika dideklar lagi ketika Raja Faisal itu dari Saudi Arab Saudi dari itu sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi perbudakan. Walaupun di tengah masyarakat masih juga kadang berusaha untuk akal-akalin gitu ya. Jadi intinya udah ada perbudakan. Nah tadi sini sebutkan kalau kita punya budak, punya hamba atau al-maula. Maula itu siapa? Maula itu orang yang selesai dari perbudakan. Dulunya budak terus dimerdekakan. Itu namanya maula. Itu juga boleh jadi imam. Jadi umpamanya saya sebagai seorang majikan atau seorang tuan kemudian berjamaah kepada budaknya, kepada makmum kepada budaknya itu boleh. Atau saya sudah membebaskan seorang hamba, dia sudah jadi maula, kemudian kita berjamaah sama dia, itu juga boleh. Yang ketiga, imamatus sawi al-mumayyiz, kepemimpinan atau jadi imamnya seorang anak-anak yang sudah pintar. Mungkin sudah umur 7 tahun, 8 tahun. Kalau dia sudah pintar ternyata sudah boleh jadi imam. Sini sebutkan taqaddama Amr bin As bin Salamah amma qaumahu wa huwa ibnu sitti wa sab'i sinin lima amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yumahum aktsarhum Qur'anan. Jadi ada seorang sahabat kecil namanya Amr bin Salamah. Suatu ketika karena Amr bin Salamah ini Allah kasih keistimewaan ya. Masih kecil tapi sudah banyak hafalan Quran, bacanya bagus dan sampai sekarang juga ada anak seperti itu. Allah pilih ini untuk menjaga kitab Allah, masih muda, masih anak kecil udah hafal Quran. Sampai suatu ketika Amr bin Abi Salamah ini diminta oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam untuk masyarakatnya. Padahal kecil, disebutkan bahwa ibnu siti ozam isnin, dia umur berapa? 6 sampai 7 tahun. Berarti kalau SD kelas 1. Nah, jadi SD kelas 1 kalau memang dia itu. Dan ada beberapa itu saya lihat di YouTube itu ada seorang anak kecil menjadi imam untuk jamaah boleh. Artinya belum balik, dia belum balik tapi sudah bisa membaca Al-Quran dan banyak
daripada yang bapak-bapak atau yang lain itu dia lebih ahli Al-Quran, maka boleh itu ditunjuk sebagai imam. Yang keempat, imamatul fasiq. Sah juga kepemimpinan imam yang fasik fi ashahi ulama wa madhab Hanifah. Ya, biasanya di sini disebutkan hanya masalahnya kurang afdal saja. Jadi di sini lakin tuqra'u sholatu khalfahu, tapi dimakruhkan, tapi sah. Jadi biasanya ya orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu orang mukmin yang banyak atau yang melakukan banyak maksiat. Biasanya seorang pemimpin, pokoknya ada pemimpin yang zalim dan seterusnya. Sementara ya dia sebagai pemimpin dengan segala kekurangannya dia zalim, tapi dia yang berkuasa, dia yang jadi imam. Ya kita terpaksa harus ikut, ya kan? Seandainya diuji dengan seperti itu, kita mendapatkan seorang pemimpin yang fasik, ya kita tetap sholatnya sah, tapi disebutkan lakin tuqrahu, tapi dimakruhkan berdasarkan hadis innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin. Semua yang saya khawatirkan kepada umatku adalah para pemimpin yang sesat. Maksudnya di sini para pemimpin yang zalim lalu mereka menjadi imam untuk masyarakatnya. Mereka nggak mau berjamaah juga takut ya, karena dia itu seorang pemimpin gitu kan. Kalau ikut berjamaah ya sebetulnya makruh hukumnya, tapi hukum itu kan bukan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Hadis Abu Hurairah, qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtaru falakum alaihi. Intinya kalau ada seorang pemimpin yang zalim ini, seorang yang fasik itu, ya mereka sholat untuk kalian. Fa in asabu falakum. Kalau mereka itu benar sholatnya, ya kalian mendapatkan kebaikannya. Fa in akhtau fa alakum wa alaihim. Kalau mereka salah, ya kalian juga kena dampaknya, tapi dampaknya tadi menjadi tidak afdal saja, tapi sholatnya tetap sah. Ini berapa ya? Satu. Tinggal dua lagi kita baca. Yang berikutnya adalah imamatu masturil hal, menjadi imamnya orang yang tertutup, maksudnya kita tidak melihat. Seperti kita sholat di sebuah tempat yang gede sekali, mana imamnya kita nggak tahu, tapi kita bisa kedengaran suaranya, bisa tahu, kan? Di sini disebutkan tasihhu sholatu khalfa man la yu'lamu minhu. Oh, ini maksudnya mastur di sini bukan mastur hal itu, maksudnya bukan nggak kelihatan fisik, tapi maksudnya adalah tidak melihat atau tidak tahu kondisi hakikatnya. Pokoknya kita yakin dia ketemu dengan orang yang kita yakini seorang muslim, tapi nggak tahu apakah dia orang yang betul-betul fasik atau orang soleh atau orang yang jangan-jangan suka melakukan perbuatan bid'ah dan seterusnya, itu kita nggak tahu itu. Yang tahu hanya sekilas lahiriahnya saja, maka di sini disebutkan sah. Sholat orang apa? Sah bermakmum kepada orang yang tidak diketahui darinya apakah dia itu seorang fasik atau orang ahli bid'ah dan seterusnya, dan tidak disyaratkan untuk seorang makmum mengetahui kondisi imamnya secara utuh. Ya, kalau maunya kita baru ketemu, contoh maunya kita di satu tempat, ya, di tempat keramaian, biasanya kan jamaah orang kan kita nggak kenal
kepada siapa dan seterusnya. Ini orang itu akidahnya lurus atau enggak dan seterusnya. Itu tidak jadi syarat. Intinya kita boleh bermakmum kepada mereka. Berikutnya terakhir imamatul mar'ati li jama'atin nisa. Bolehnya menjadi imamnya seorang perempuan untuk jamaah orang perempuan juga. Nah, ini boleh. Jadi salah satu dari para ummahat dan para ibu untuk menjadi imam bagi mereka sesama wanita. Tapi kalau umumnya untuk orang laki-laki, nah itu tidak boleh. Nah, hadisnya lan yufliha qaumun wala amruhum imra'atan. Tidaklah beruntung atau tidaklah baik, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita. Hanya kepemimpinan sholat. Ada yang mengatakan kepemimpinan dunia ini dulu protes dulu waktu zaman Ibu Megawati mau diangkat jadi presiden. Ini hadis ini menjadi perdebatan. Lam yufliha qaum, tidak akan beruntung satu kaum wallahu amruhum, yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Tapi di sini dipahami, ditarik kepada lebih khusus, sebetulnya lebih kepada yang lebih pasti itu dilarang seorang laki-laki menyerahkan kepemimpinan sholat kepada wanita. Itu bisa juga dimaknai secara umum. Tapi kalau secara umum mungkin akan di counter dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang lain itu diantaranya disebutkan antum a'lamu bi umuri dunya, bahwa urusan dunia ini termasuk urusan kepemimpinan negara itu dianggap urusan dunia dan kalian yang lebih tahu. Akhirnya kita anggap bahwa dia boleh saja seorang pemimpin negara adalah seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang bisa kita kaji. Temanya panjang, tapi penting sekali. Insyaallah nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada Pak MC. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan.